Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini adalah hari dimana episode pertama Tawaf Story dimulai. Jadi ceritanya tuh kita bertiga tuh punya keresahan terkait apa ya namanya ya, dunia perumrohan ya kan, terutama kepada travel agent umroh ya. Nah, masing-masing dari kita tuh punya sudut pandang apa sih sebenarnya yang harus travel agent lakuin di era sekarang, karena menurut pengalaman kita masing-masing di digital marketing ya. Jadi oh ya sebenarnya sebelumnya kita kenalin diri dulu ya. Kayaknya terlalu jauh tadi tuh gua openingnya. Jadi pertama ini adalah Mas Hanif, ini spesial digital marketing juga. Gua Hidayat Nur dan gua juga digital marketing digital marketer dari 2018. Ini samping gua guru gua Pacar Goro. Dia digital marketer dari 2015 kayaknya deh. Paling kanan, paling guru. Paling guru. Nah, kita udah mainin atau udah berkecimpung di digital marketer dari lama dan akhirnya kita tahu kayak oh celah-celahnya nih gitu. Nah, hari ini kita mau ngebahas tentang creative fatigue, karena emang di 2026 ini yang jadi permasalahan di Meta itu adalah tentang kreatif. Jadi kalau zaman dulu aja, zaman kita masih ngiklan di 2018-an tuh cuman bikin konten satu bisa sampai berbulan-bulan. Winning berbulan-bulan betul. Nah, kalau sekarang si Meta tuh kan pakai AI kan, Andromeda kan. Itu tuh dia cepet banget tuh bikin si creative fatigue. Nah, apa Mas? Creative fatigue itu apa, Mas? Ya, kalau dari inian bahasa ya, fatigue itu kan lelah ya. Jadi si kreatif ini atau iklan ini tuh udah lelah dia muter-muter nyari audiens yang match sama yang relate lah sama si konten itu, sehingga dia akan munculin ke audiens itu lagi gitu. Jadi Meta kan punya AI Andromeda nih yang terupdate nih. Jadi Meta Ads ini jalan dengan sistem iklan kita nih, ya iklan kita ini akan ditampilkan ke orang-orang yang relate. Nah, gimana caranya mencari orang yang relate? Meta tuh punya database kayak kita ngeklik apa sih gitu. Pertama kita ngeklik apa, kita ngebaca apa, kita nonton konten sampai habis yang jenis konten seperti apa. Nah, itu data-data itu yang Meta kumpulkan dan itu jadi preferensi iklan yang akan disampaikan ke kita gitu. Nah, sehingga creative fatigue ini terjadi karena iklan ini udah terlalu lama terlalu lama hadir di Meta atau udah kita pakai lama dan tidak ada pembaruan, sehingga itu yang ngebuat CPR-nya ya, kalau di Meta tuh namanya cost per result-nya itu makin tinggi. Nah, kalau CPR tuh udah makin tinggi, kalau dalam bahasa itu tuh demam, itu berarti udah fatigue tuh. Iya. Gitu. Dan ternyata ini Mas, kemarin yang aneh tahu juga bahwa nggak cuman perilaku kita sebagai customer yang bakal diincar sama si Meta nih. Jadi si Meta tuh Andromeda tuh sekarang ngincernya ke circle-nya si orang itu. Misalnya gini, Ana suka ngomongin umroh nih. Terus tiba-tiba antum suka ngomongin umroh. Terus Ana beli sepatu. Nanti antum bakal dikenain iklan sepatu juga karena kita udah satu circle, bahasannya sama gitu. Kayak gitu sekarang tuh udah sampai ke circle. Jadi makanya kreatif itu penting banget. Jadi kalau misalnya kreatifnya kena ke satu orang dan orang itu nggak suka, nanti circle-nya juga nggak akan suka tuh, biasanya kayak gitu. Jadi makanya lebih cepat fatigue kayak gitu. Ngomong-ngomong tadi ada Skylab 2 tuh masuk tuh. Iya. Gimana aja Mas Fajar gimana Mas? Secara harfiah ya, itu kan udah dibahas juga sama Antuma ya. Kalau gue mungkin bicara dari dashboardnya kali ya. Sama namain sedikit ya. Mungkin tadi karena menurut Mas Hanif kan udah terlalu lama gitu ya. Bisa juga sudah terlalu banyak gitu dijangkau sama orang. Let's say ya mungkin kalau terlalu lama itu kan budget kecil biasanya ya. Ketika kita langsung jebret budget gede itu kan biasanya dia bahkan bisa lebih cepat gitu kan dibanding kita biasa pakai budget yang standar lah. Nah, kalau di dashboard Meta Ads-nya itu kan kita punya namanya frekuensi ya. Ada satu matrix yang namanya frekuensi. Nah, itu biasanya di atas, kalau ada sih di atas 2 aja udah termasuk konten yang fatigue gitu. Nggak tahu nih menurut
para suhu-suhu di sini Palelo suhu. biasanya frekuensi berapa sih? Kalau Anda di 4 sih. Oh, 4 ya? 4 tuh kalau di fashion. Ngomong ini untuk konteks ya teman-teman, kita ngomongin MetaEdge ini karena kita tuh udah kecimpung di banyak industri gitu ya. Kita udah saya alhamdulillah saya berpengalaman di industri fashion, merchandise, digital product. Beliau juga di berbagai industri dan beliau juga berbagai industri. Artinya kita ngomong seperti ini tuh karena kita memang udah jalanin MetaEdge itu saya bilang berarti kita Cukup lama lah. Iya cukup lama dan kita spend udah miliaran lah ya di MetaEdge. Sehingga kita membagikan insight ini bukan cuman kita cari terus kayak kita nggak praktek gitu. Jadi memang insya Allah ini valid dan kita tuh membagikan apa yang kita pernah dapatkan di study case bisnis kita yang udah jalan gitu. Nah itulah kenapa kita mau berbagi di sini untuk industri umroh, karena kita merasa industri umroh ini masih sangat berpeluang untuk membesar gitu ya. Tapi optimalisasi digital marketingnya tuh perlu ada banyak PR gitu. Tadi kita lihat di Adslibri ada berapa? 4.000 ya. 4.500 per hari ini ads aktif. Ya betul. Travel umroh, kata kunci travel umroh ya. Jadi kalau misalnya teman-teman semua yang pemilik travel umroh pengen tahu nih iklan travel tuh seberapa banyak, travel umroh terutama ya, bisa buka aja Ads Library di Google, di Google ya. Ketik aja Ads Library nanti bakal masuk. Nanti ketik aja di kolom search-nya itu travel umroh, nanti banyak banget konten. Dan kenapa cepet kreatif fatigue juga, itu bener kata Fajar juga. Selain karena budget gede banget dan langsung cepat habis, langsung cepat kesebar ke orang yang sama gitu ya. Itu juga dikarenakan setiap travel umroh itu kan rata-rata punya agent ya. Agent itu nggak cuma 1-2 orang tuh, bisa puluhan, bisa ribuan bahkan. Nah, dan masalahnya lagi adalah setiap agent itu dibekalin sama konten yang sama. Flyer lagi, harga lagi, hotel lagi. Betul. Jadi itu aja. Jadi apakah salah? Enggak dong. Nggak salah. Tapi ya jadinya apa ya? Ya jenuh aja market. Akhirnya nggak dapat market baru tuh, gitu aja sih. Sebenarnya poinnya bukan salah atau benar ya. Mungkin dengan kondisi sekarang, dengan cara main seperti itu, travel udah nyaman dengan dapat jamaah. Tapi kan kita sebagai bisnis ya, sebagai pebisnis kita tahu kita pain point setiap bisnis tuh pengen berkembang, pengen expand, pengen nambah jamaah, pengen keuntungan lebih baik lagi gitu kan. Ya, artinya kita membagikan insight digital marketing ini, kita mungkin cara lama tetap pakai aja nggak apa-apa, tapi kita kasih insight lain nih selain itu gitu. Ya, kan kayak gimana nih Mas Day? Kita pelan-pelan ya, maksudnya insya Allah ini akan kita bahas satu video, satu masalah lah, satu pain point. Insya Allah kita akan rutin satu video, satu pain point kita bahas gitu, biar pelan-pelan ya. Insya Allah semoga Allah mudahkan, lancar nih. Jadi kalau misalnya yang kita bahas hari ini kan masalahnya kan adalah tentang creative fatigue ya, dimana yang kalau gue pribadi lihat itu satu masalah yang besar tuh. Ketika di era ini masih pakai cara lama, cuman nge-boost doang gitu di Instagram, poster, flyer, banner gitu-gitu, yang mana gue mikirnya gini, ketika ada 10 agen misalnya, dia dibekali dengan konten yang sama, dia nge-boost dengan konten yang sama, budget yang berbeda-beda, itu kayak nggak adil tuh. Nanti kena iklan si A, ternyata dia belinya di si B. Bahkan mungkin aja ketika ada travel A yang ngiklan, terus ada travel B yang ngiklan dengan strategi yang sama, posternya mirip-mirip, bisa ketukar tuh belinya tuh. Padahal kita pengennya kan punya pembeda ya di travel gitu kan. Ini nama akunnya sama ya. Jadi nanti kita malah jadi kayak ngiklanin buat perusahaan usaha orang gitu. Itu tuh masalah banget. Jadi kreatif tuh bener-bener jadi pain banget di sekarang, apalagi kalau misalnya mau nyemplung di dunia meta nih, digital marketing gitu. Dan ya again ya, gue sendiri main di beberapa produk kayak di snack sama di digital produk ya, konten tuh jadi pembeda banget gitu. Jadi yang bikin orang tuh tahu apa yang kita jual, tahu harus nyari kita kemana, terus tahu value yang kita kasih itu apa, sebenarnya gitu kan? Itu jadi kayaknya kalau ngomongin creative fatigue ya, solusinya adalah harus belajar gimana caranya bikin konten yang berbeda sih. Iya,
kontennya harus punya bank lah gitu ya. Ada konten betul. bank konten ya. Jadi nggak pas udah fatigue baru kita cari apalagi ya. Betul. Tapi kita punya bank yang begitu udah ibaratnya diperas habis nih, oh ada lagi, Iya, betul. terus lagi gitu. Nah itu kalau itu caranya emang di era AI ini tuh kita dipermudah banget ya. Betul. Jadi kita akan ada bahas satu video insya Allah berikutnya kali ya, kita akan bahas gimana kita manfaatin AI untuk bikin konten, karena konten iklan itu nggak hanya penawaran atau nggak hanya brosur gitu. Betul. Tapi balik lagi nih Mas, kenapa itu harus ada banyak kreatif sih? Maksudnya gini, mungkin gue dari POV, dari POV umroh travelnya aja kali ya. Bagus. Lah, Emang harus itu kan gitu. itu works gitu kan. Maksud gue, Ya. iya dengan segitu aja jamaah udah terkumpul, budget masih aman, dan ya kenapa harus gue punya kreatif banyak nih sebagai travel umroh gitu kan? Karena ya itu kan PR lagi gitu kan. Betul. Mungkin nanti ada nambah divisi baru lagi atau apa namanya, ya nambah orang lagi, nambah kerjaan lagi dan segala macam. Nah, Boleh untuk kalau kita kan di marketing kita selalu kenal namanya funnel ya. Funnel marketing itu dia seperti corong gitu. Jadi kayak segitiga yang mengerucut ke bawah kayak funnel. Nah, kalau kita nyaman dengan funnel yang ibaratnya kalau kita ngiklan dengan langsung brosur, terus gue dapat jamaah kok dengan cara kayak gini. Itu tuh kita cuma optimasi funnel yang bagian bawah doang. Orang yang memang udah siap untuk berangkat gitu. Udah siap untuk berangkat, lalu dia membanding-bandingkan harga sama fasilitas gitu. Jadi akhirnya kita akan perang di bukan kita ya, maksudnya ya travel umroh akan berperang di harga dan fasilitas. Nah, gimana kalau dioptimasi dari atas? ya. Jadi funnel atas itu lebih dibanyakin kontennya, iklannya juga dari situ. Tapi nggak hanya iklan, tapi kita juga harus ngumpulin data dari situ. Jadi entah itu data ya berupa ya followers kan susah ya nge-reach-nya ya, tapi ya datanya minimal dimasukin ke grup Telegram atau WhatsApp, atau diminta data nama sama emailnya untuk diberikan sesuatu gitu. Intinya database dikumpulin lah ya. Database dikumpulin. Pengelolaan database sih. Jadi mungkin dia nggak akan berangkat sekarang, ya kan? Yang di level-level atas nih, top of funnel ini, dia nggak akan berangkat sekarang, tapi brand kita tuh tersampaikan ke orang-orang itu lebih banyak gitu. Atau dengan kreatif yang lebih banyak, kita bisa jadi top of mind dari si user atau customer. Bener banget itu. Pokoknya kreatif, mainnya gamenya kreatif sih sekarang. Maksud kreatif dalam hal ini ya, mungkin banyak teman-teman yang masih agak roaming, kreatif itu konten lah gitu. Baik itu video, gambar, carousel. Itu yang kita sebut dari tadi kreatif gitu. Kalau gue sih lebih ke kenapa harus banyak ya creative ads, karena menurut gue pribadi bisnis itu kan sebuah kayak game sekarang ya, dan game itu bener-bener cepet banget nih, apalagi adanya AI itu sebuah anomali banget nih. Jadi semuanya jadi kayak berubahnya cepet banget nih, tak gitu kan. Kita aja sekarang ngerasa ini dulu jual produk di digital marketing tuh kayaknya oke banget gitu, tahun kemarin lah. Iya, gampang. Tahun kemarin lah kita. Pas 2026 masuk, game changing banget tuh, berubah banget, dan gua nggak bilang susah sih. Menantang. Tapi lebih challenging aja gitu. Dan menurut gua buat orang yang udah tahu alurnya, pakemnya, cara mainnya, dia akan kayak ngerasa nggak berubah apa-apa sih sebenarnya. Cuman kayak berubah sedikit, switch, terus ya jalan aja gitu. Oke, tapi buat yang nggak ngerti kok kaget nih, loh kok sekarang iklan kayak gini kok nggak bisa sih, sekarang kok tiba-tiba kalau scale up kok jadi boncos sih, kok sekarang kok kalau misalnya pasang iklan adsetnya satu, campaignnya cuma satu, kok sekarang jadi cepet basi sih. Nah itu kan jadinya mereka kan bertanya-tanya kan, karena menurut gua mereka nggak mau growth gitu Pak. Gitu. Jadi nah makanya kita bocorin sekarang di sini, permainan di 2026 itu kebanyakan ke creative ads gitu. Jadi makanya harus banyak. Ya karena itu, mungkin gue nambahin sedikit kali ya dari sisi teknisnya gitu kan, karena kan di algoritma terbaru ini si Andromeda ini kan mungkin kita lebih dikenal dengan entry point kan tadi ya. Oh ya. Ada entry point yang dimana memang si targeting itu dihilangkan. Dulu kalau misalkan teman-teman familiar dengan targeting itu di Meta Ads, sekarang udah nggak ada gitu kan. Interest dan segala macamnya, sekarang malah jadi kreatif
ya kan, Ya. yang menjadi targeting itu sendiri. Nah, sedangkan ketika teman-teman travel umroh itu mengiklankan hanya flyer, hanya apa namanya, selembaran yang memang informasi aja, betul kata Mas Hanif tadi, dia cuma menjangkau button of funnel-nya aja. Bagian gitu. bawah. Sedangkan dalam bisnis kita harus ngisi terus tuh namanya apa namanya Corongnya. top funnel-nya juga gitu kan. Nah, dengan konten-konten yang fresh, konten-konten yang mungkin relate dengan keseharian yang berkaitan dengan umroh dan segala macamnya, itu bisa menambah si corong itu masuk lebih besar, sehingga nanti bottom of funnel-nya itu kan lebih Kisi terus. gizi terus. Betul. Kayak gitu sih. Jadi mungkin tambahan sedikit ya, ketika memang kita bermain di kreatif yang lebih banyak dan lebih lebih update ya kan, ya insya Allah sih seharusnya secara teori lebih banyak lagi itu Ya. ikan yang Kejaring. bisa kejaring seperti itu. Oke, betul. Karena kan buat dapetin market itu perlu angle berbeda-beda teman-teman. Buat misalnya gini, mau ngincer orang yang punya duit gede gitu, kontennya akan berbicara hal yang lain. Mau ngincer orang yang ngincernya umrohnya hemat, kontennya akan berbicara dengan konten yang berbeda gitu. Mau ngincer target yang umroh bareng pasangan, itu juga kan kontennya berbeda. Jadi nggak bisa tuh kita ngomongin flyer doang iklanin dapetin semuanya, nggak bisa. Kita akan fokus tuh ngomongin mau ke siapa sih kita ngincernya. Kalau emang travel umrohnya megang semuanya, berarti ya kontennya semua dibedain gitu. Dan corongnya nanti yang kayak begini akan kisi sedikit-sedikit tuh. Oke, yang pasutri masuk, pasangan terus yang keluarga masuk gitu kan. Ini yang orang super kaya yang pengennya private umroh misalnya masuk. Ya kan, yang maunya hemat misalnya cuma punya budget segini pengen sendirian masuk gitu. Jadi pada akhirnya tugasnya kreatif ads itu ya kayak gitu, menyaring filter gitu yang masuk dalam bisnis kita, bisnis travel gitu, kayak gitu sih. Dan itu hacknya semudah ini, nanti pembahasan teknis lebih dalam lagi mungkin nanti di video berikutnya. Insya Allah. Apa yang kita tuju dari segmen market itu harus ada disebutkan di video, entah itu di video atau di teks di dalam iklannya, entah itu di headline atau di primary textnya. Nah, disitulah nanti Meta itu akan nyebarin ke audiens yang tepat gitu. Jadi kalau yang selama ini kita dapetin di Ads Library itu isinya adalah udah penawaran langsung tuh, hotelnya apa, bintang berapa. Nah, itu cara main lainnya adalah teman-teman optimasi di funnel yang lebih atas lagi gitu, di middle dan di top. Nah, di top sama di middle ini mungkin untuk case ini yang kepikiran sama saya ya, di top itu kayak edukasi deh. Edukasi ya. Jadi kayak umpamanya kenapa sih kenapa manasik umroh tuh tawaf, sa'i, tahallul gitu, ihram gitu, kayak edukasi gitu. Nah, itu bentuknya adalah video atau bentuknya ya sesuatu yang dibagikan yang terus ditukarkan sama database gitu. Iya. Itu sih udah 17 menit. 17 menit ya. Udah kayaknya. Insya Allah biar nggak kebanyakan, kita biar Cukup kan? Kita cukupkan nanti pembahasan lainnya di video berikutnya. Jangan lupa teman-teman Di follow travel story ya. Jadi follow subscribe. karena ini episode pertama, teman semua boleh silakan tanyain di kolom komen, dan kalau emang nanti bisa menarik ya kita bakalan bahas di episode selanjutnya mungkin ya. Jadi kayak kalau ada ide bang bahas ini boleh banget. Boleh. Atau misalnya kayak ada pertanyaan dari konten yang ini, silahkan gitu. Nanti mungkin kita juga akan bikin satu jawaban-jawaban yang kecil kayak gitu, maksudnya jawaban-jawaban yang tentang konten ini tuh di Instagram kita nanti insya Allah. Jadi kayak kalau jawaban-jawaban yang panjang kan enakan jadi YouTube, kalau di Instagram kan itu kan biasanya yang pendek-pendek tuh, misalnya kayak pertanyaan apapun silahkan dilempar aja ke sini dulu ke kolom komen, nanti insya Allah dari kita bacain gitu ya. Dan lagi-lagi ya, kalau misalnya ada ide bahasan boleh banget pengen dibahas apa tentang travel umroh ya, karena emang kita pengen banget travel umroh tuh bener-bener jadi gede dan pengennya jadi habit gitu, daripada orang liburan ke negara-negara lain gitu, mendingan umroh aja gitu. Gitu sih. Karena marketnya gede, super gede banget, masih banyak yang belum terjangkau sama travel umroh. Betul. Jangan sampai orang ngebandingin Jepang dulu, apa umroh dulu nih. Enggak, jangan kayak gitu. Kalau bisa dua-duanya, tapi duluan umroh gitu maksudnya. Ya, umroh dulu baru ke Jepang gitu. Betul. Jadi kita pengennya market tuh bener-bener sadar bahwa umroh tuh menyenangkan. Nah,
sampai ada travel yang bisa wujudin itu tuh, menyenangkan. Travel yang menyenangkan, nah itu tuh. Gitu kira-kira sih. Sip. Ya. Cukup lah. Oke. Insya Allah Ada di tambahan video berikutnya. Cukup ya. Oke, terima kasih banyak udah nonton. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.